pembahasan seputar sistem organisasi yang menyusun kehidupan? Oke. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dasar yang perlu dipelajari dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah hierarki atau tingkatan. Yang selanjutnya akan kita lakukan pembuktian melalui praktikum secara mandiri ya. Jadi, tujuan kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi hierarki atau tingkatan yang menyusun makhluk hidup serta melakukan pembuktian teori dari Robert Hooke ya adik-adik. Tonton terus ya. Let's get started. Nah adik-adik, tahukah kamu jika penyusun makhluk hidup terkecil adalah sel? Analoginya seperti ini. Tembok rumah kita disusun oleh banyak komponen. Yang pertama ada batu bata, semen, pasir, besi, dan banyak lainnya. Nah, satu batu bata tersebut kita analogikan sebagai satu sel, yang mana jika batu bata itu ditumpuk seperti sel ditumpuk. Karena sel itu jika memiliki fungsi dan struktur yang sama, dia akan berkelompok. Satu kelompok tersebut dinamakan jaringan. Jaringan-jaringan ini jika mempunyai struktur dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Nah, organ-organ tersebut tidak bisa bekerja sendirian. Ada organ-organ lain yang dalam pengoperasiannya akan mendukung, dan itu dinamakan dengan sistem organ. Apabila terdapat banyak sistem organ, maka disebutlah dengan makhluk hidup. Nah, itu disebut hierarki atau tingkatan-tingkatan penyusun dari makhluk hidup. Seperti teori milik Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703. Nah, teori yang tadi kita sambungkan dengan analogi yang telah kita buat. Apakah analogi yang telah kita buat tadi sesuai dengan teori milik Robert Hooke? Oke, kita perlu buktikan. Nah, sebelum kita melakukan pembuktian dengan cara praktikum mandiri, terlebih dahulu kita harus memperhatikan peraturan dari tata tertib laboratorium. Yang pertama, praktikan harus menggunakan jas lab. Seperti ini. Tujuan menggunakan jas lab agar tidak terjadi kontaminasi dan terhindar dari bahan-bahan kimia yang nantinya bahan-bahan kimia tersebut menempel pada baju kita. Dan yang kedua, praktikan tidak boleh makan dan minum saat melakukan praktikum atau di dalam lab. Dan yang ketiga, praktikan tidak boleh berbuat gaduh. Sekarang kita akan melakukan praktikum sel tumbuhan bawang merah atau Allium cepa. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah alat mikroskop, kemudian alat tulis, ada kamera handphone, ada kaca preparat, kemudian ada kaca penutup, ada pipet tetes, kemudian ada pinset, ada silet, dan ada tisu. Dan bahan yang digunakan yang pertama ada aquades, ada yodium, dan ada bawang merah atau Allium cepa. Langkah-langkah kerja ilmiah. Pertama, belah umbi lapis Allium cepa, ambil selembar bagian lamelanya lalu patahkan. Kemudian ambil bagian transparan berupa selaput sel tipis dengan menggunakan pinset. Letakkan di atas kaca preparat, beri setetes air aquades, tutup dengan kaca penutup. Gunakan jarum bedah dan tisu untuk menghilangkan gelembung udara pada preparat. Yang kedua, beri setetes larutan yodium untuk mewarnai sel dengan menggunakan teknik pengairan.
Dengan teknik pengairan, teteskan sedikit iodium pada bagian tepi kaca penutup, lalu buang kelebihannya dengan tisu. Yang ketiga, amatilah sel epidermis dengan mikroskop. Yang keempat, gambar dan beri warna bagian sel seperti dinding, membran sel, sitoplasma, nukleus, dan vakuola sel, bagian ergastik substan atau kristal kalsium oksalat. Sebelumnya, foto terlebih dahulu menggunakan kamera handphone. Praktikum sel hewan. Alat yang digunakan adalah mikroskop, alat tulis, kemudian ada kamera handphone, dan bahan yang digunakan adalah preparat awetan dari sel epitelium. Langkah-langkah kerja ilmiah pengamatan sel hewan. Yang pertama, letakkan preparat tersebut di atas meja preparat mikroskop. Amati secara bertahap dengan pembesaran lemah 100 kali. Kemudian ganti dengan pembesaran kuat 400 kali. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap difoto atau diabadikan menggunakan kamera handphone. Bagaimana? Mudah bukan? Jika dasarnya kuat, integrasinya pun akan kuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.